Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Kyoko yang akhirnya menunjukkan wujud aslinya di hadapan pilar kabut Muichiro. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 121 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 121 ini, pertempuran puncak antara pilar kabut Muichiro melawan iblis bulan atas Kyoko kembali berlanjut. Dan kali ini pertempuran tersebut akan mencapai babak akhir. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Tokito Muichiro yang mengambil kuda-kuda dan bersiap melancarkan serangan ke arah Kyoko. Dia mengingat pesan dari Oyakata Sama. Saat Muichiro menemukan jati dirinya lagi, dia akan mampu menapakkan kakinya ke tanah dengan kekuatan secara maksimal. Ketika Muichiro mengingat masa lalunya, keraguan, kebingungan, dan kejengkelan yang pilar itu rasakan akan menghilang. Serta tidak akan ada iblis di luar sana yang mampu lari dari tebasan pedang yang Muichiro lancarkan. Muichiro teringat waktu dia pertama kali merasakan gejolak amarah, di mana saat itu bocah tersebut telah bersibah darah dan sedang memegang tangan kakaknya yang sudah meninggal itu. Saat itu kondisi dari tubuh kakaknya sudah membusuk dan dimakan oleh belatung. Tubuh Muichiro sendiri juga mulai digerogoti oleh banyak belatung pula. Dia mulai merasakan jika nyawanya sedang berada di ambang batas kematian. Beruntung tidak lama kemudian Amane Sama berserta anak-anaknya datang menolong. Muichiro mengakui, andai saat itu dia tidak diselamatkan oleh keluarga Oyakata Sama, mungkin Muichiro sudah mati. Setelah kejadian itu, Muichiro mengalami hilang ingatan. Meski begitu, namun tubuhnya masih mengingat semua memori kelam tersebut. Amarahnya yang besar terus bergejolak. Karena itulah Muichiro selalu berhati keras, bahkan sampai muntah darah. Semua itu dia lakukan demi membasmi para iblis dan menghancurkan mereka semua. Scene kembali ke pertempuran inti, di mana Muichiro dan Kyoko yang maju secara bersamaan. Iblis itu tersenyum percaya diri dan berkata, dia meminta Muichiro untuk melihat kekuatan dari keindahan tubuh dan keseriusan sejati yang Kyoko miliki. Setelah itu, iblis tersebut mengeluarkan jurus darah iblisnya dan menyerang secara membabi buta. Sambil melompat ke sana kemari, Kyoko berkata, jika sisik-sisiknya ini membuatnya jadi makhluk bebas yang tidak bisa diprediksi pergerakannya. Kyoko mengaku jika sebenarnya dia merasa senang bisa bertarung dengan wujud aslinya tersebut. Dia berencana akan memutilasi kepala dan tubuh pilar tersebut. Setelah itu menancapkannya ke salah satu ekor ikan miliknya. Lalu iblis tersebut memberikan serangan kejut dengan muncul di belakang Muichiro dan memukulnya dengan sangat keras. Secara bersamaan Muichiro mengeluarkan pernafasan kabut jurus ke-7. Dan secara tak terduga saat pukulan itu mengenai tubuh dari pilar tersebut, tubuhnya malah menghilang. Kyoko terkejut dengan gerakan itu, tapi dia langsung melihat jika pilar itu telah berpindah di sebelah kanannya. Setelah itu iblis tersebut kembali melancarkan pukulannya. Namun kembali lagi Muichiro menghilang. Kyoko melihat jika pilar itu telah berpindah ke sisi di dekat pohon di sebelahnya, dan dia pun melancarkan pukulan cepatnya tersebut. Akan tetapi lagi-lagi pilar itu kembali menghilang. Kejadian tersebut membuat Kyoko jadi semakin kebingungan. Semakin lama dia merasa kesulitan mencari kemana perginya pilar itu. Kyoko merasa jika area pertempurannya tersebut seolah-olah sedang diselimuti oleh kabut yang semakin lama semakin tebal. Secara mengejutkan, Muichiro tiba-tiba muncul di belakang iblis itu. Dengan sigap, Kyoko yang merasakan kemunculan pilar tersebut langsung melancarkan pukulannya. Namun kembali lagi pilar itu menghilang untuk kesekian kalinya. Muichiro memanggil iblis tersebut. Dia bertanya, dari mana Kyoko tahu bahwa hanya dia saja yang tidak bertarung dengan serius? Lalu pilar kabut itu melewati iblis tersebut dengan gerakan super halus. Setelah itu dia melancarkan tebasan pedangnya. Perlahan kepala iblis tersebut seperti terpotong dan menyemburkan banyak darah. Kyoko yang berhasil terpenggal itu terkejut dan bertanya-tanya, kenapa dunia yang dia lihat sekarang ini seperti sedang terbalik? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Karena saat ini dia seperti tidak bisa merasakan apapun. Setelah itu, iblis tersebut melihat Muichiro yang berdiri di hadapannya. Dalam benaknya, Kyoko melihat jika bocah pilar tersebut telah menampakkan diri.
Iblis itu berencana menyelesaikan pertempuran yang sedang berlangsung dan segera kembali untuk melaporkan informasi kepada Muzan Sama. Tapi dengan wajah santainya itu, Muichiro memberitahu iblis tersebut jika semua itu telah berakhir. Pilar kabut itu mengucapkan kata selamat tinggal. Dia juga menambahkan jika menurutnya mungkin saja Kyoko tidak akan pernah bisa terlahir kembali ke dunia ini lagi, karena dia adalah seekor iblis yang telah membunuh banyak manusia. Setelah itu, kepala Kyoko terpental lalu terjatuh ke tanah. Akibat kejadian itu membuat iblis tersebut menyadari jika kepalanya telah terpotong. Kyoko amat sangat terkejut. Dia telat sadar dan tidak menyangka jika kepalanya akan benar-benar terpenggal. Iblis tersebut terus berteriak dan protes dengan keadaan yang terjadi. Dia masih tidak percaya dengan situasi yang dia alami sekarang. Menurutnya kejadian ini seperti tidak wajar. Dan yang membuat iblis itu lebih kaget lagi adalah dengan kenyataan jika dia telah berhasil dikalahkan oleh seorang bocah biasa. Nafas kabut jurus ketujuh adalah nafas kabut tipis. Muichiro secara dramatis mengubah tempo gerakannya untuk mengacaukan pikiran dari iblis tersebut. Ketika dia menunjukkan diri, Muichiro bergerak seperti kura-kura yang begitu lambat. Tapi ketika dia sedang bersembunyi, Muichiro mengeluarkan gerakan super cepat, secepat kedipan mata. Kecepatan yang pilar kabut itu keluarkan telah melampaui iblis bulan atas peringkat kelima tersebut. Muichiro yang meski terluka akhirnya telah berhasil mengalahkan iblis bulan atas itu. Dan apa yang iblis itu katakan barusan memang benar adanya. Situasi yang dia alami sekarang ini memang sungguh tidak wajar. Apakah kekuatan besar yang keluar dari tubuh Muichiro itu ada hubungannya dengan tanda lahir yang muncul di sekitar tubuhnya tersebut? Sedangkan Kyoko yang terpenggal itu berteriak dan protes dengan keadaan yang dia alami. Dia berusaha untuk meregenerasi tubuhnya dan mencoba untuk kabur. Tapi jelas saja usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Kyoko tidak terima jika bocah seperti Muichiro telah berhasil memenggal dirinya yang begitu agung tersebut. Iblis itu terus menghina pilar tersebut dengan kata-kata kasarnya. Menurutnya dia sudah hidup ratusan tahun lebih lama dari bocah itu. Dan Kyoko merasa jika dialah yang terpilih sebagai makhluk superior. Kanamori-san yang melihat iblis itu protes dan teriak-teriak gak jelas tersebut hanya terdiam. Sedangkan pilar kabut itu juga diam dan mendengarkan ucapan yang iblis tersebut katakan. Kyoko masih melontarkan kata-kata kasarnya itu. Menurutnya Muichiro adalah makhluk lemah, karena dia akan menua dan mati seperti manusia pada umumnya. Kyoko merasa jika dengan tangannya sendiri dia telah mengubah kehidupan yang sia-sia itu menjadi karya seni terhebat sepanjang masa. Namun dengan cepat, pilar kabut tersebut langsung menebas kepala iblis bulan itu. Lalu dia menebas kepala iblis tersebut berkali-kali tanpa ragu. Muichiro yang selesai melancarkan serangannya itu meminta Kyoko untuk segera terbakar di neraka, karena dia sudah merasa bosan dengan ocehan yang iblis itu lontarkan. Akhirnya pertempuran Muichiro melawan Kyoko telah berakhir. Apakah setelah ini Muichiro akan ikut membantu Tanjiro yang menghadapi kloningan Hantengo yang telah bergabung sebelumnya? Lalu bagaimana nasib dari penempa pedang yang Muichiro selamatkan tersebut? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 121 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 121 yang edisinya memperlihatkan Muichiro yang akhirnya berhasil memenggal kepala iblis bulan atas peringkat kelima, yaitu Kyoko. Berbeda dengan Daki dan Gyutaro, sepertinya iblis bulan atas satu ini mati begitu saja, tanpa mengingat kisah hidupnya saat menjadi manusia ya guys. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.